ya Bu, luar biasa sekali Bu ketika observasi supervisi akademik besok. Itu materinya kira-kira apa ya Bu? Ya, materinya tentang teks naratif. Tentang teks naratif ya. Jadi kemudian capaian pembelajarannya Bu bagaimana? Untuk capaian pembelajarannya, siswa diharapkan mampu mengetahui apa sih teks naratif itu. Kemudian siswa dapat menulis kembali teks naratif yang didengar ataupun ditonton. Kemudian siswa dapat menciptakan, berimajinasi tentang teks naratif tersebut. Oke, baik. Dari tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang pertama untuk murid dan juga untuk Ibu sebagai gurunya seperti itu. Ya, baik Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua kompetensi. Yang pertama yaitu rasa percaya diri peserta didik. Kemudian yang kedua, kolaborasi dan meningkatkan keaktifan dalam proses belajar mengajar. Ya, seperti itu. Kemudian keterkaitannya dengan potensi guru, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Nah, melalui pembelajaran ini dan yang melalui pembelajaran yang berdiferensiasi. Baik, berarti Ibu akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Ibu? Ya. Kemudian saya ingin bertanya, kompetensi murid meningkatkan rasa percaya diri dan kolaborasi. Jadi nanti akan ada kerja kelompok berarti ya Ibu? Iya Bu, ada. Ya. Untuk mencapai target atas kompetensi yang sudah Ibu targetkan, tadi tantangan apa yang akan Ibu hadapi pada pembelajaran besok? Iya Bu, tantangannya pelajaran bahasa Indonesia ini dianggap hal yang sudah SMP, SMA bahkan sampai jenjang yang lebih tinggi. Kita menyampaikan pelajaran bahasa Indonesia itu dengan lebih menarik. Sebenarnya pelajaran bahasa Indonesia itu bisa menarik atau luar biasa. Saja yang sudah Ibu persiapkan untuk mengemas pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan. Seperti ini Bu, saya menyiapkan modul ajar yang berdiferensiasi, kemudian media yang bervariasi, kemudian lembar kerja peserta didik dalam lembar evaluasi peserta didik yang lebih. Indikator ketercapaian dari capaian pembelajaran pengembangan kompetensi yang ingin dikembangkan Ibu apa ya? Ya baik Bu, indikator ketercapaian pembelajaran itu apabila strategi atau metode pembelajaran di kelas itu sudah sesuai, maka capaian pembelajaran pada modul ajarnya juga akan sesuai juga. Baik Ibu, dari serangkaian percakapan yang sudah kita lakukan pada pra-observasi pada hari ini, pada tahap awal coaching supervisi akademik ini, saya melihat bahwa persiapan Ibu ini sudah luar biasa ya. Kemudian pada pelaksanaan besok, saya berharap kegiatan itu dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan ya Ibu. Amin, semoga berjalan dengan baik. Kemudian setelah kegiatan observasi, saya minta waktu Ibu lagi ya Ibu untuk ngobrol-ngobrol bagaimana setelah kita nanti melakukan supervisi akademik. Saya akan melakukan pasca observasi ya Ibu. Ya boleh Bu, silakan. Terima kasih atas waktu yang sudah Ibu berikan kepada saya di observasi ini, dan saya minta maaf kalau misalkan sudah mengganggu ya Ibu hari ini. Oke, terima kasih Ibu. Oke, selamat siang semua. Siang Bu. Gimana kabarnya, sehat? Sehat Bu. Oke, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang teks deskripsi ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang teks naratif. Nah, apa itu teks naratif? Teks naratif adalah cerita imajinatif atau angan-angan seorang penulis atau cerita fantasi yang disusun berdasarkan urutan waktu dari tahap alur awal, tengah, kemudian ke akhir. Nah, alur awal ini disebut dengan tahap orientasi. Tahap orientasi adalah tahap pengenalan tokoh, kemudian latar tempat dan konflik yang sedang dialami oleh tokoh dalam sebuah peristiwa. Kemudian alur tengah yaitu disebut dengan tahap
atau disebut dengan hubungan sebab akibat terjadinya konflik yang dialami oleh tokoh dalam sebuah peristiwa. Kemudian tahap yang terakhir atau tahap akhir disebut juga dengan resolusi. Apa itu resolusi? Yaitu tahap penyelesaian masalah. Bagaimana si tokoh dapat menyelesaikan masalah yang sedang dialaminya. Paham? Jadi ada 3 struktur teks naratif. Kan satu contoh cerita fantasi. Anda bebas berimajinasi. Paham? Oke, sekarang tuliskan. Sudah? Ada yang sudah selesai? Adalah Airin, Raja Kaisang, Ratu Kaisang, dan Melania. Konflik yang dialami Airin, ia ingin pergi ke darat, namun ayahnya dan bundanya melarangnya karena di darat sangat berbahaya. Tetapi dia tidak pergi, dan akhirnya dia terjerat dan dijadikan tumbal di desa itu. Oke, kita boleh. Semua? Sudah paham? Jadi apa tadi ciri-ciri cerita fantasi? Bersifat khayal. Kemudian tokohnya yang unik. Kemudian apa lagi? Gaya bahasa yang bebas. Apa lagi? Latar yang menembus ruang dan waktu. Oke, sampai sini paham? Ada yang belum paham? Oke, bagus ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Minggu depan kita akan melanjutkan lagi tentang teks deskripsi. Oke, sampai di sini. Satu orang memimpin doa ke depan. Widow. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas anugerah yang kau berikan sampai pada hari ini Bapak. Terima kasih karena kami ini pulang hingga diberkati kami di perjalanan seperti agar bisa sampai ke kami masih Bapak. Dan begitu juga dengan hidup kami berkati juga mereka di perjalanan Bapak. Hanya untuk anakmu sempurnakan dalam hati Bapak. Amin. Saya ucapkan kepada Ibu PP yang ada hadir pada pagi hari ini, dan selamat pagi juga untuk Ibu TL yang hadir pada pagi hari ini. Sesuai dengan kegiatan yang sudah kita lakukan, Ibu izin untuk saya hari ini melakukan pasca observasi terhadap rekan saya sejauh saya, yaitu Ibu TL. Silakan Ibu. Oke, baik, terima kasih. Ya, Ibu TL, gimana kabarnya? Ya, baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Saya juga sehat Ibu. Oke, jadi sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan kemarin, yaitu saya ingin melakukan pasca observasi kepada Ibu TL sesuai dengan hasil observasi saya. Sebenarnya tujuan daripada observasi ini adalah saya ingin membantu Ibu TL untuk merefleksikan bagaimana kegiatan yang sudah Ibu lakukan. Jadi saya ingin bertanya kepada Ibu TL untuk mengetahui bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan observasi kemarin. Perasaan saya ya tentunya sangat senang ya Bu. Saya bisa belajar dari Ibu yang sudah berpengalaman sebagai guru penggerak. Saya bisa nanti mungkin berbagi ilmu, Ibu bisa berbagi ilmu dengan saya, supaya saya bisa lagi menerapkannya lagi ke depannya seperti itu. Ya, dari yang sudah Ibu lakukan kemarin, capaian pembelajaran yang telah ditetapkan pada modul belajar yang Ibu buat, ya, pelaksanaan pembelajaran, apakah tujuan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu sudah tercapai? Untuk capaian pembelajaran yang telah saya laksanakan sudah tercapai meskipun masih 70% sampai dengan 80%. Ya, jadi masih 70-80% ya Bu. Itu juga sudah kategori baik Ibu. Jadi yang hal ini ditandai dengan sudah meningkatnya rasa percaya diri siswa, keaktifannya sudah terlihat ya Ibu. Iya. Oke. Jadi kemudian menurut Ibu bagaimana kilas balik dari pembelajaran yang sudah dilakukan tadi yang kemarin? Bagaimana, apa yang perlu ditingkatkan?
Menurut saya dari pembelajaran yang sudah saya lakukan sudah berhasil. Nah, walaupun siswa masih sebagian masih kurang aktif seperti itu. Ya, masih ada malu-malunya ya. Iya, masih ada yang malu-malu. Ya, ya, hari ini saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap kegiatan belajar yang sudah dilakukan ya. Iya. Yang kemarin dikatakan bahwa di situ saya sudah melihat prosesnya itu terlihat memberikan pelayanan yang baik kepada siswa dan sudah ada terlihat untuk kegiatan prosesnya ya yang sudah ibu lakukan, dan yang saya lihat perhatikan memang produknya yang mungkin yang kurang ibu dari Iya. siswa kita. Iya. Yang mana penampilan daripada siswa itu belum semua mereka mau dengan percaya diri untuk menyampaikan hasil pendapatnya ya. Iya, betul. Kemudian ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan itu terkait pencapaian untuk keberpihakan terhadap murid, terutama pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Tindak lanjut apa yang akan ibu lakukan? Ya, baik Bu. Nah, tindak lanjut yang saya lakukan untuk meningkatkan kompetensi ini, terutama dalam meningkatkan pembelajaran yang berdiferensiasi, ada dua, yaitu yang pertama, saya akan berkolaborasi dengan warga sekolah, terutama guru-guru yang sudah mendapatkan pendidikan guru penggerak seperti Ibu. Nah, untuk bisa berbagi ilmu praktik, sehingga ilmu saya dapat meningkat. Kemudian saya akan mengakses platform Merdeka Belajar karena di sana banyak topik-topik yang berkaitan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, ya baik sekali, luar biasa ya yang sudah ibu lakukan. Ibu targetkan untuk kedepannya. Jadi dalam rangka peningkatan kompetensi, ibu lakukan dengan rekan sejawat dan memanfaatkan BMM ya ibu. Iya, benar. Kapan rencana itu akan ibu lakukan? Saya akan melakukannya secepat mungkin. Akan segera saya lakukan. Iya, berarti nggak ditunda-tunda lagi ya ibu. Iya, betul ya. Ya baik, luar biasa sekali ibu, untuk ibu TL yang sudah melakukan kegiatan coaching dengan saya. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu karena kita sudah sama-sama melakukan aktif baik. Saya juga berharap kedepannya semakin ditingkatkan lagi untuk kedepannya. Itu saja yang ingin saya sampaikan kepada ibu. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan ya ibu. Iya, Bu. Terima kasih.